Sejarah perkembangan Hindu di dunia. Sebelumnya, Hindu dikenal dengan sebutan Santana Dharma, yakni ajaran yang menekankan kebenaran dan sumber dari Weda. Selain Santana Dharma, Hindu juga disebut Vaidika Dharma atau Dharmanya Weda, artinya agama berdasarkan kitab suci Weda. Ada pula perkembangan agama Hindu. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari suku kata a yang berarti tidak dan agama yang berarti kacau, sehingga agama bermakna adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya. Istilah Hindu dikenal setelah orang-orang Persia, Yunani, dan Inggris memperkenalkan orang-orang yang tinggal di lembah Sungai Sindhu sebagai orang Hindu. Bangsa Arya yang merupakan rumpun bangsa Indo-Jerman yang melakukan ekspansi ke lembah Sungai Sindhu menyebut wilayah kekuasaannya dengan sebutan Sapta Sindhu atau wilayah dengan 7 sungai di barat daya, anak benua India. Salah satu sungainya bernama Indus. Agama Hindu merupakan suatu agama yang berevolusi dari kumpulan adat istiadat kehidupan masyarakat di lembah sungai sehindu oleh bangsa Arya secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui pergaulan antara bangsa Arya dengan bangsa asli. Orang Arya sudah memiliki kebudayaan yang tinggi pada zaman itu, walaupun mereka hidup nomaden tidak menetap. Bangsa Arya dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Weda di India. Selanjutnya, perkembangan agama Hindu di dunia. Yang pertama ada India. Perkembangan agama Hindu di India dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, peradaban lembah Sungai Sindhu. Kedua, zaman Weda. Ketiga, zaman Brahmana. Keempat, zaman Purana. Kelima, zaman Reformasi Hindu. Keenam, zaman gerakan Bhakti. Ketujuh, gerakan Hindu modern. Peninggalan agama Hindu di dunia. Jenis peninggalan sejarah terbagi menjadi 2 kategori, yaitu dokumen dan remage atau peninggalan. Contoh dokumen: batu tertulis, buku harian, daun lontar, relief pada candi, dan surat kabar. Sementara peninggalan berupa bangunan seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak-undak, dan arca. Berikut peninggalan-peninggalan sejarah yang bernapaskan Hindu yang ditemukan di Mohenjo-daro dan Harappa. A. Arca manusia berkepala 3, bertangan 4, berdiri dengan kaki kanan dan kaki kiri terangkat ke depan. B. Materai berhiaskan burung elang yang sedang mengembangkan sayap, kepala menghadap ke kiri atas, dan terdapat hiasan ular mirip dengan burung Garuda. C. Materai yang berisi lukisan pohon yang berdekatan dengan dewa. D. Materai bergambar orang duduk bersila bermuka 3 bertanduk 2. E. Bangunan rumah yang telah memiliki tata ruang dan letak yang sangat baik. F. Arca orang tua berjanggut dan menggunakan jubah, serta arca wanita yang bentuk badannya gemuk. G. Latar lengkap dengan pancurannya sebagai tempat pembandian umum. Terakhir, H. Sandal yang terbuat dari bahan kaca. Selain peninggalan yang ditemukan di kota Harappa dan Mohenjo-daro, peninggalan Hindu ditemukan di daerah lainnya, yaitu penyebutan Rames I, Rames II, Rames III, dan seterusnya untuk raja-raja Mesir zaman purbakala. B. Patung Ganesha di Meksiko. C. Pemujaan kepada Dewa Matahari oleh penduduk Peru zaman dahulu identik dengan Surya Namaskar, pemujaan kepada Dewa Surya atau Dewa Matahari. D. Tarian tradisional Siwa Dance bagi penduduk aborigin di Australia. E. Horse Island dan Asmonchen di Amerika Serikat memiliki kemiripan dengan kisah Raja Sagara dalam cerita Purana Hindu. Ada pula upaya-upaya melestarikan peninggalan Hindu di dunia. Peninggalan-peninggalan sejarah kemudian dikategorikan sebagai cagar budaya. Menurut UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat 5, situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Selanjutnya, pasal nomor 75 menjelaskan bahwa cagar budaya wajib dipelihara dan dirawat. Maksudnya adalah yang pertama, setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan dikuasainya.
Yang kedua, cagar budaya yang dilestarikan oleh pemilik dan yang menguasainya dapat dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir, pada pasal 75 dijelaskan bahwa cara memelihara cagar budaya yaitu yang pertama, pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam atau perbuatan manusia. Yang kedua, pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Upaya untuk memelihara dan melestarikan peninggalan cagar budaya. Yang pertama, memelihara peninggalan sejarah baik berupa bangunan, sastra, arca, candi, alat musik, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya dengan cara menjaga kebersihan dan keindahan serta mengadakan perbaikan supaya tidak terjadi kerusakan. Yang kedua, melestarikan benda-benda peninggalan sejarah agar tidak rusak disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam sehingga masih bisa dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dan itu tadi penjelasan singkat tentang peninggalan sejarah agama Hindu di dunia. Kami hanya bisa menyampaikan sebagaimana yang kami bisa. Apabila ada kesalahan kata yang kami perbuat, kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Om Santi 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 Om.